Selamat datang di Pesan Semesta. Bukan kebetulan kalian berada di sini di saat energi sedang berdesir paling kencang. Ada rahasia besar yang sedang dibisikkan oleh alam semesta, dan hanya sedikit orang yang cukup peka untuk menangkapnya di pertengahan tahun ini. Tahun 2026 menyimpan satu momen langka yang tidak akan terulang dua kali. Satu letupan rezeki yang datangnya tiba-tiba, besar, dan hanya terjadi sekali dalam perjalanan hidup. Dan pada pembacaan kali ini, energi itu sedang berputar di sekitar kalian. Para Aries yang berani dan haus akan kejutan. Ada sesuatu yang hendak terungkap, sesuatu yang mungkin selama ini kalian nantikan tanpa sadar. Namun perlu diingat, pembacaan ini bersifat umum sehingga tidak semua pesan akan terasa sama bagi setiap orang. Kalian sendirilah yang paling tahu mana getaran yang benar-benar menyentuh ruang hati kalian. Maka jangan jadikan ini sebagai kepastian mutlak karena takdir tetap berada di tangan Sang Pencipta dan pilihan kalian sendiri. Anggaplah setiap kata sebagai cermin refleksi, motivasi lembut, afirmasi yang menguatkan, atau bahkan doa yang mengiringi langkah kalian. Mari kita buka kartu pertama bersama-sama. Kartu pertama, Asmara, Knight of Swords. Knight of Swords adalah kartu yang membawa energi gerak cepat, kejujuran yang terus terang, dan keberanian untuk mengatakan apa yang sebenarnya ada di hati. Dalam konteks asmara, kartu ini seringkali menandakan sebuah pesan atau tindakan yang datang tiba-tiba, namun membawa angin segar yang membersihkan kabut keraguan selama ini. Bagi kalian Aries yang sedang berpasangan, kartu ini menandakan bahwa salah satu dari kalian atau justru kalian berdua akan mengambil langkah berani untuk membuka pembicaraan yang selama ini tertunda. Bukan pertengkaran, melainkan sebuah kejujuran yang justru membuat hubungan terasa lebih ringan. Untuk kalian yang sendiri, Knight of Swords bisa menjadi pertanda bahwa seseorang dengan ketegasan dan ketulusan sedang dalam perjalanan menuju kehidupan kalian. Dia tidak akan datang dengan basa-basi, tetapi dengan niat yang jelas. Kehadiran kartu ini juga mengingatkan kalian pada karakter Aries yang terkenal berapi-api. Terkadang dalam hubungan, kalian bisa terburu-buru atau terlalu jujur tanpa melihat kondisi hati pasangan. Knight of Swords mengajak kalian untuk tetap setia pada ketulusan, tetapi juga belajar mendengar. Ada dinamika yang menarik di sini, yaitu antara dorongan untuk segera menyelesaikan konflik dan kebutuhan untuk memberi ruang pada perasaan yang masih rapuh. Tahun 2026 membawa kalian pada kesadaran bahwa cinta tidak selalu tentang kecepatan, tetapi arah. Dan saat kalian mulai menyeimbangkan keberanian dengan kelembutan, hubungan kalian akan memasuki babak yang lebih dewasa. Namun ingat, setelah angin kencang berlalu, selalu ada ketenangan yang membawa bentuk cinta baru. Kartu kedua, karier, The Lovers. The Lovers bukan hanya kartu tentang hubungan asmara, tetapi juga tentang pilihan, komitmen, dan keselarasan antara nilai pribadi dengan tindakan sehari-hari. Dalam konteks karier, kartu ini berbicara tentang momen harus memilih antara jalan yang nyaman dan jalan yang benar menurut hati nurani. Untuk kalian, Aries yang dikenal dengan semangat kompetitif dan keinginan untuk menjadi yang terdepan, The Lovers mengingatkan bahwa kesuksesan sejati tidak akan terasa lengkap jika tidak selaras dengan nilai-nilai terdalam kalian. Tahun 2026 membawa kalian pada persimpangan penting, mungkin berupa tawaran pekerjaan baru, peluang kerjasama, atau keputusan untuk tetap bertahan di tempat yang sama. Kartu ini tidak mengatakan mana yang benar atau salah, tetapi menekankan bahwa apapun pilihan kalian, pilihlah dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan atau ambisi sesaat. Dinamika yang muncul di tempat kerja juga terasa lebih manusiawi. Rekan-rekan yang dulu terasa seperti saingan, kini bisa berubah menjadi mitra yang saling mendukung. The Lovers juga berbicara tentang kolaborasi yang harmonis, di mana kalian tidak perlu kehilangan jati diri untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Namun peringatan halus dari kartu ini adalah agar kalian tidak terjebak dalam romantisme pekerjaan yang membuat kalian lupa pada kenyataan. Tetaplah cerdas dalam memilah peluang, karena tidak semua yang indah di awal akan bertahan lama. Karier kalian sedang menuju fase di mana hubungan baik dengan orang lain menjadi kunci pembuka pintu-pintu baru. Dan ketika kalian berani memilih berdasarkan integritas, maka jalan akan terasa lebih terang. Sekarang, setelah angin karier berbisik lembut, mari kita beralih pada apa yang kartu ketiga katakan tentang aliran rezeki kalian.
Kartu ketiga, keuangan, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles adalah kartu yang membawa energi kesabaran, kerja keras yang metodis, dan ketekunan yang tidak kenal lelah. Berbeda dengan satria lain yang bergerak cepat, satria ini melangkah pelan tetapi pasti, mengamati setiap detail dan hanya maju ketika benar-benar yakin fondasinya kuat. Dalam urusan keuangan, kartu ini mengajak kalian, Aries yang biasanya ingin hasil instan, untuk belajar menghargai proses. Tahun 2026 bukan tahun di mana kalian bisa kaya dalam semalam, tetapi tahun di mana kalian bisa membangun kekayaan yang tidak akan runtuh oleh badai kecil. Setiap rupiah yang kalian kelola dengan hati-hati, setiap keputusan investasi yang kalian pikirkan matang-matang, akan tumbuh perlahan menjadi sesuatu yang besar dan kokoh. Knight of Pentacles mengingatkan bahwa rezeki yang paling langka bukan yang datang cepat, tetapi yang datang terus-menerus tanpa pernah berhenti. Namun ada pesan reflektif yang penting di sini. Sebagai Aries, kalian bisa mudah bosan dengan rutinitas. Knight of Pentacles justru mengajak kalian untuk jatuh cinta pada konsistensi. Bukan berarti kalian tidak boleh mengambil risiko, tapi pastikan setiap risiko sudah kalian hitung dengan cermat. Ada kemungkinan di tahun ini kalian akan dihadapkan pada peluang usaha yang terasa biasa saja, tidak bombastis, tetapi jika kalian tekuni, hasilnya akan mengejutkan kalian sendiri. Hindari godaan untuk mengikuti gaya hidup yang berlebihan hanya karena pendapatan mulai membaik. Simpanlah sebagian, tanamkan sebagian, dan belajarlah untuk bersyukur pada setiap kemajuan kecil. Karena puncak gunung tercapai bukan dari lompatan besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Sekarang, mari kita tarik napas dan beralih pada kartu keempat yang akan membuka tabir tentang peruntungan kalian. Kartu keempat. Peruntungan, The Tower. The Tower adalah kartu yang sering membuat banyak orang merasa was-was, karena simbolnya berbicara tentang kehancuran, kejutan, dan apa yang tiba-tiba runtuh. Namun dalam pembacaan kali ini, untuk kalian Aries, The Tower hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membebaskan. Ada sesuatu dalam kehidupan kalian yang sudah lama berdiri di atas fondasi yang rapuh. Mungkin sebuah keyakinan lama, pola pikir yang membatasi, atau bahkan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. The Tower datang seperti petir di malam hari, mengejutkan. Namun tujuannya baik, meruntuhkan apa yang keliru agar kalian bisa membangun yang baru di atas tanah yang lebih kokoh. Tahun 2026 membawa kalian pada peristiwa-peristiwa yang terasa mengguncang. Tetapi jika kalian lihat lebih dalam, semuanya sedang mengarahkan kalian pada kebebasan yang tidak pernah kalian bayang-bayangkan sebelumnya. Untuk kalian yang berkarakter pemberani, The Tower sebenarnya bisa menjadi kartu yang menyegarkan. Karena kalian tidak suka terjebak dalam situasi yang stagnan. Namun tantangannya adalah bagaimana kalian tetap tenang saat badai datang. Saran reflektif dari kartu ini adalah jangan melawan proses. Biarkan apa yang memang harus runtuh, runtuh. Jangan mencoba mempertahankan sesuatu dengan paksa hanya karena takut pada ketidakpastian. Percayalah, di balik reruntuhan itu, langit akan terlihat lebih luas. Ada peluang-peluang tak terduga yang muncul persis setelah keguncangan, seringkali dari arah yang tidak kalian duga. Jadi jika tiba-tiba ada perubahan besar di tahun ini, terima saja sebagai angin segar. Karena kadang, kehancuran kecil adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang benar-benar milik kalian. Sekarang, setelah badai berlalu, mari kita akhiri dengan kartu kelima tentang kesehatan kalian. Kartu kelima. Kesehatan, The Chariot. The Chariot adalah kartu tentang kendali, kemenangan, dan kemampuan untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang berlawanan agar bisa bergerak maju dengan harmonis. Dalam konteks kesehatan, kartu ini berbicara tentang bagaimana kalian Aries memiliki energi yang sangat besar, tetapi juga rentan terhadap kelelahan karena terlalu memaksakan diri. Tahun 2026 mengingatkan bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang seberapa kuat fisik kalian, tetapi tentang seberapa bijak kalian mengatur pasang surut energi dalam tubuh. The Chariot menggambarkan kereta yang ditarik oleh dua kuda berbeda warna, melambangkan ambisi dan istirahat, semangat dan ketenangan. Jika kedua kuda itu tidak berjalan selaras, kereta tidak akan pernah sampai di tujuan. Begitu pula dengan kalian. Ada dorongan kuat dalam diri untuk terus bekerja dan meraih. Tetapi tubuh kalian juga membutuhkan momen untuk diam dan memulihkan diri.
Untuk menjaga keseimbangan ini, kalian bisa memulai dengan hal kecil, memberi jeda di tengah kesibukan, tidur lebih awal tanpa rasa bersalah, dan belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi tanpa memberi makna. The Chariot juga berbicara tentang kemenangan atas kebiasaan lama yang kurang sehat. Mungkin kalian sering mengabaikan sinyal lelah atau terbiasa makan terburu-buru di tengah tekanan pekerjaan. Tahun ini adalah saat yang tepat untuk merebut kembali kendali atas kesehatan kalian. Bukan dengan disiplin militer, tetapi dengan kasih sayang pada diri sendiri. Tubuh kalian adalah satu-satunya kendaraan yang akan menemani sepanjang perjalanan hidup. Rawatlah ia seperti kalian merawat sesuatu yang paling berharga. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, kalian akan merasakan energi yang tidak hanya membuat kalian kuat, tetapi juga tenang dan utuh. Semoga langkah kalian selalu ringan dan hati kalian selalu lapang. Demikianlah pembacaan kali ini dari Pesan Semesta bersama 5 kartu yang telah kita buka. Knight of Swords di asmara, The Lovers di karier, Knight of Pentacles di keuangan, The Tower di peruntungan, dan The Chariot di kesehatan. Semoga semuanya mengalir menjadi ketenangan, bukan kegelisahan. Ikuti terus Pesan Semesta agar kalian tidak ketinggalan bisikan-bisikan berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu.